Al-marhalatus salisatu, periode ketiga, fi ahdi amiril mu'minina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pada masa Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Bisanatil khomisati wal ishrina, pada tahun ke-25. Wasababuhu, dan sebabnya, ihtilafun nasi fil kiroati bihasbih tilafis suhufi allati fi aidis sahabati radhiyallahu anhu. Ihtilafun nasi yaitu berbeda-bedanya manusia, orang-orang, fil kiroati di dalam bacaan, disebabkan perbedaan suhuf yang ada di para sahabat radhiyallahu anhu. Fahifatil fitnatu, maka dikhawatirkan terjadinya fitnah. Fa'amaro Utsmanu radhiyallahu anhu, maka Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan antujma'a hadihis suhufu, dikumpulkannya lembaran-lembaran Quran itu, fi mushafin wahidin, dalam satu mushaf, li'ala yahtalifan nasu, supaya orang tidak berbeda-beda, fayatanaza'u fi kitabillahi ta'ala, maka mereka akan berselisih di dalam kitab Allah, wayatafarroku, dan mereka akan berbeda-beda. Fafi Sahihil Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, anna Huzaifatabnal Yamani, Huzaifatabnal Yamani, bahwasanya sahabat Hudzaifah bin Yaman, qodima ala Utsmana, datang kepada Utsman, min fathi Arminiata wa Azrobijana, dari pulang dari penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Waqad afja'ahu tilafuhum, dan sungguh telah mengejutkan Hudzaifah, itilafuhum, perbedaan mereka, fil qiraati, dalam bacaan. Faqala, Hudzaifah berkata, ya amirul mu'minina, wahai amirul mu'minin, adrik hadihil ummata, beritahulah umat ini, qabla an yahtalifu fil kitabi, sebelum mereka berselisih di dalam Al-Quran, ihtilafal Yahudi wan Nasyara, sebagaimana berselisihnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fa'arsala Utsmanu ila Hafsata, kemudian Utsman mengirim surat kepada Hafsah, an arsili ilaina bisuhufi. Utsman mengatakan kepada Hafsah, kirimlah kepada kami suhuf, yaitu lembaran-lembaran Al-Quran yang ada di Hafsah, nansahuha fil masohifi, kami akan menyalinnya dalam beberapa mushaf, tsumma narudduha ilaika, kemudian nanti kami akan mengembalikannya kepada engkau. Tsumma narudduha ilaiki, kemudian nanti kami akan mengembalikannya kepada engkau, maksudnya kepada Hafsah. Fa'alat, maka Hafsah melakukannya. Fa'amaro Zaidabna Sabitin, maka Utsman bin Affan memerintahkan Zaid bin Sabit, wa Abdullah bin Zubairi, dan Abdullah bin Zubair, wa Sa'id bin Ashi, dan Sa'id bin As,
wa Abdurrahman ibn Harith ibn Hishamin, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisam. Panasahuha, maka kemudian mereka menyalin suhuf itu, maksudnya menyalin mushaf yang ada di Hafsah itu, fil masohifi, ke dalam beberapa mushaf. Wakana Zaid bin Thabitin Ansyoriyan wa salasatu Qurasyyina. Wakana Zaid bin Thabitin Ansyoriyan, dan adalah Zaid bin Sabit adalah seorang Ansor. Wa salasatu Qurasyyina, dan yang 3 orang lagi yaitu orang-orang Quraisy. Yang 3 orang itu yang tadi disebutkan, yaitu diantaranya Abdullah bin Jubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Harith. Yang 3 orang itu mereka adalah orang-orang Quraisy. Waqala Utsmanu li rohti salasati al-Qurasyina, dan Utsman berkata kepada 3 orang dari orang-orang Quraisy itu, izah talaftum antum wa Zaid bin Thabitin fi syai'in, apabila engkau berbeda dengan Zaid bin Sabit dalam sesuatu hal, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, faktubuhu bilisani Quraisyin, maka tulislah Al-Qur'an dengan bahasa Quraisy. Fa innama nujila bilisanihim, karena Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa mereka, yaitu bahasa kaum Quraisy. Fafa'alu, maka mereka melakukannya. Hatta iza nasahu suhufa fil masohifi rodda Utsmanu suhufa ila Hafsata. Hatta iza nasahu suhufa, sehingga ketika mereka sudah menyalin lembaran-lembaran yang ada di Hafsah itu, fil masohifi, dalam beberapa mushaf, rodda Utsmanus suhufa, Utsman mengembalikan lagi suhuf itu kepada Hafsah. Wa arsala ila kulli ufukin bimushafin, dan Utsman mengirimkan mushaf itu ke setiap penjuru, mimma nasahu, dari apa-apa yang disalin oleh para sahabat tadi. Wa amaro mimma siwahu minal Qur'ani, dan Utsman memerintahkan selain itu dari Al-Qur'an, fi kulli sahifatin au mushafin, di setiap lembaran atau mushaf, an yuharraqo, untuk dibakar. Wa qad fa'ala Utsmanu radhiyallahu anhu, dan sungguh Utsman melakukan hal ini, ba'da anistasyaro syahabata radhiyallahu anhum, setelah Utsman meminta pendapat kepada para sahabat radhiyallahu anhum. 5 rawabnu Abi Dauda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud, an Aliin radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya dia berkata, wallahi ma fa'ala lazi fa'ala, demi Allah tidaklah Utsman melakukan fil masyohipi, di dalam mushaf-mushaf, artinya menyalin lembaran yang ada di Hafsah ke dalam mushaf-mushaf, ke dalam beberapa mushaf, illa an malain minna, kecuali berdasarkan musyawarah di antara kami. Qala, dia berkata, maksudnya Ali bin Abi Thalib,
aro anajma'an nasa ala mushafin wahidin, aku memandang kita mengumpulkan orang dalam satu mushaf, palatakun furqotun walah tilafun, maka janganlah ada perpecahan dan perselisihan. Kulna, kami berkata, maksudnya para sahabat, fani'ma maro'aita, maka alangkah baiknya apa yang engkau lihat. Waqala Mus'ab bin Sa'ad berkata, adroktun nasa mutawafirina, aku mendapatkan orang-orang banyak, hina harroko Utsmanul masyohifa, ketika Utsman membakar mushaf-mushaf, yaitu mushaf-mushaf selain dari mushaf yang disalin oleh sahabat Zaid bin Sabit beserta sahabat lainnya. Fa'ajabahum zalika, maka hal itu menakjubkan mereka. Auqala, atau dia mengatakan, lam yunkir zalika minhum ahadun, tidak ada seorang pun yang menolaknya. Wahuwa min hasanati amiril mu'minina Utsmana radhiyallahu anhu, dan itu adalah di antara kebaikan-kebaikan Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu. Allati wafaqahul muslimuna alaiha, yang telah sepakat dengan kaum muslimin. Wakanat mukammilatan li jam'i khalifati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dan itu merupakan penyempurna dari semua khalifah Rasulullah, di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa farqu baina jam'ihi wa jam'i Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dan perbedaan di antara mengumpulkannya Utsman bin Affan terhadap Al-Quran dan mengumpulkannya Abu Bakar terhadap Al-Quran. Anal gordo min jam'ihi, sesungguhnya tujuan dari pengumpulan Al-Quran fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu, pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, taqyidul Qur'ani kullihi majmu'an, itu membatasi Al-Quran semuanya, majmu'an terkumpul, fi mushafin dalam satu mushaf, hatta la yadi'a minhu syai'un, sehingga tidak tertinggal sedikit pun dari Al-Quran itu, duna an yahmilan nasu alal ijtima'i ala mushafin wahidin, kecuali orang-orang membawanya untuk dikumpulkan dalam satu mushaf. Wazalika annahu lam yadhar atharun, dan hal itu tidak tampak, lihtilafi qiraatihim, perbedaan bacaan mereka, yad'u ila hamlihim alal ijtima'i ala mushafin wahidin, yang mendorong kepada membawa mereka mengumpulkan dalam satu mushaf. Wa amal gordu min jam'ihi fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu, dan adapun tujuan dari pengumpulan di masa Utsman radhiyallahu anhu, fahuwa taqyidul Qur'ani kullihi,
yaitu membatasi Al-Quran seluruhnya majmu'an terkumpul fi mushafin wahidin dalam satu mushaf, yahmilun nasu alal ijtima'i alaihi, yang orang-orang membawanya ke dalam mengumpulkan Al-Quran itu, liduhuril asaril muhifi, karena tampaknya gejala yang dikhawatirkan, bihtilafil kiroati, disebabkan perbedaan bacaan-bacaan. Waqad doharot nata iju hadal jam'i, dan telah tampak hasil-hasil pengumpulan ini, haitsu hasyolat bihil maslahatul udma, ketika kelihatan berhasilnya kemaslahatan yang besar, lil muslimina, bagi kaum muslimin, minijtima'il ummati, dari berkumpulnya umat, wattifaqil kalimati, dan sepakatnya kalimat, wahululil ulfati, dan terjalinnya kasih sayang, wandafa'at bihi mafsadatun kubro, dan tercegahnya dengan pengumpulan Quran itu mafsadat yang besar, min tafarruqil ummati, dari perpecahan umat, wahtilafil kalimati, dan berbedanya kalimat-kalimat, maksudnya Al-Quran, wa fashwil bagdoi wa adawati, dan menyebarnya kebencian dan permusuhan. Wa qad baqiya ala makana alaihi hatta al-ana, dan tetap keadaan seperti ini sampai sekarang. Muttafiqon alaihi bainal muslimina, disepakati di antara kaum muslimin, mutawatiron bainahum, mutawatir di antara mereka. Yatalaqqahu syogiru anil kabiri, orang yang lebih muda bisa menjumpai untuk belajar dari orang yang lebih tua. Lam ta'bith bihi aidil mufsidina, tidak dipengaruhi oleh tangan-tangan orang yang merusak, tidak bisa dicampuri oleh tangan-tangan orang yang merusak. Walam tatmashu ahwa uzaigina, dan tidak bisa dihilangkan Al-Quran itu dari keinginan-keinginan orang-orang yang menyimpang. Walillahil hamdu, maka bagi Allah segala puji, Robbis samawati, Tuhan langit-langit, wa robbil ardi, dan Tuhan bumi, Robbil alamin, Tuhan semesta alam.